namun ada juga yang melihatnya sebagai antiklimaks yang justru mendukung kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Dalam jumpa pers yang sangat ditunggu-tunggu, Rabu, 18/02, Presiden Jokowi mengumumkan dibatalkannya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan nama baru, Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri kepada DPR. Presiden Jokowi juga mengumumkan akan menerbitkan kepres pemberhentian sementara 2 komisioner KPK yang sedang menjadi tersangka, Abraham Samad dan Bambang Wijojanto, serta menerbitkan peraturan pengganti undang-undang, Perpu, yang menunjuk 3 komisioner sementara KPK. Ketiga komisioner sementara adalah mantan komisioner KPK Taufiq Hachman Ruki, Guru Besar Hukum Pidana UI Indrianto Senoaji, dan Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi. Melalui para pengacaranya, Komjen Budi Gunawan mengatakan menerima keputusan Presiden. Dan sejumlah pendukungnya yang berunjuk rasa di halaman Istana Merdeka mengancam untuk menggulingkan Presiden Jokowi jika tidak melantik Budi Gunawan. Antiklimaks. Bagaimanapun beberapa pihak menyambut langkah Jokowi disambut dengan kelegaan karena dianggap sebagai keputusan yang bisa menurunkan ketegangan politik dan kekisruhan terkait KPK Polri yang begitu memecah belah dan menyita energi sejak awal tahun. Email seorang ibu yang sehari-harinya bertugas membersihkan sampah di kawasan Monas mengaku lega, karena Presiden Jokowi tidak terjepit lagi. Kalau tidak tuntas, masa Jokowi disingkirkan, disuruh pulang ke Solo, kan kasihan, katanya dengan polos. Sejumlah alumni UI yang mendatangi KPK untuk menyatakan dukungan juga menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden, yang dianggap berani karena tetap tak melantik Budi Gunawan kendati ditekan oleh hampir seluruh kekuatan politik di DPR. Namun lepas dari apresiasi atas dibatalkannya pelantikan Budi Gunawan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PSHK, menilai langkah Jokowi merupakan antiklimaks. Kalau sekadar membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan, kata peneliti PSHK, Miko Ginting, bukankah hal itu dulu bisa diambil jauh-jauh hari sebelum hal ini menjadi kekisruhan? Mengapa sesudah masalahnya meluas baru ia mengambil sikap itu? Yang menjadi inti persoalan adalah bagaimana institusi KPK dilemahkan secara sistematis dengan berbagai kriminalisasi tim independen Jokowi. Presiden Jokowi bersama Ketua KPK, Abraham Samad, saat awal kisruh KPK Polri. Presiden Jokowi, kata Miko Ginting, setidaknya 3 kali memperingatkan agar tidak dilakukan kriminalisasi terkait kisruh KPK Polri. Namun hal itu hanya besar di perkataan dan tidak di perbuatan, terbukti dari dikriminalisasinya Ketua KPK, Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto, dan yang terbaru, lebih dari 20 penyidik KPK. Langkah Jokowi menerbitkan kepres penghentian sementara 2 komisioner KPK dan Perpu komisioner sementara, justru merupakan langkah yang seakan mendukung kriminalisasi terhadap KPK. Dengan kepres itu seakan Jokowi menyatakan bahwa langkah polisi terhadap Bambang Wijojanto dan Abraham Samad, serta terhadap para penyidik KPK, adalah langkah yang sah. Bahwa tindakan itu merupakan penegakan hukum murni. Padahal dilihat dari urut-urutan kejadiannya, susah sekali untuk mengingkari bahwa semua itu adalah kriminalisasi. Seharusnya, kata Miko Ginting pula, Presiden bukan menerbitkan kepres dan Perpu melainkan memerintahkan pelaksana tugas Kapolri sekarang untuk menghentikan semua kriminalisasi terhadap KPK. Miko Ginting mengakui 3 tokoh yang ditunjuk sebagai komisioner sementara KPK adalah tokoh-tokoh yang terpercaya. Tak ada keraguan terhadap ketiganya, namun bukan itu masalahnya. Melainkan penetapan tersangka terhadap para komisioner KPK seharusnya ditelaah lagi oleh suatu tim independen karena patut diduga dilakukan bukan dengan tujuan penegakan hukum.